Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Jalaga dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan analisis IFAS, EVAS, dan matriks SWOT di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Selanjutnya ada visi profesional dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Misinya pertama ada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan. Ketiga, ada pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan budaya literasi dan minat baca masyarakat di Provinsi Banten. Kedua, mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar nasional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah yang mudah diakses, modern, dan inklusif. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi kemitraan dan partisipasi publik dalam layanan perpustakaan dan kearsipan. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama, meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat. Yang kedua, meningkatnya tingkat kepuasan perpustakaan atas layanan perpustakaan. Yang ketiga, ada meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan fisik dan digital setiap tahunnya. Yang keempat, meningkatnya ketersediaan koleksi berkualitas dan relevan termasuk koleksi digital. Selanjutnya analisis IFAS dan EVAS. Yang pertama ada IFAS. Yang pertama ada kekuatan. Di situ juga bobotnya sudah dihitung. Yang pertama ada SDM berkomitmen tinggi, profesional dan berdedikasi. Yang kedua dukungan anggaran provinsi untuk layanan perpustakaan dan arsip. Yang ketiga adopsi TIK mulai berkembang, korpus digital arsip. Yang keempat SOP layanan responsif dan komunikasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi meningkat. Yang keenam fasilitas perpustakaan provinsi relatif lengkap. Sini ada sub kekuatan juga bobotnya 0,53, skornya 1,89. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama itu ada SDM kompeten belum merata ke kabupaten atau kota. Yang kedua anggaran inovasi digital masih terbatas, infrastruktur TIK bahan optimal. Yang keempat evaluasi berkelanjutan belum seragam. Yang kelima budaya baca dan kebudayaan arsip masyarakat rendah karena fasilitas perpustakaan kabupaten atau kota tidak merata. Sini juga ada sub total kelemahan bobotnya 0,47 yang skornya juga 0,94. Total IFAS itu bobotnya 1, skornya 2,83. Selanjutnya ada EVAS. Yang pertama ada peluang. Satu, perkembangan teknologi digital perpustakaan dan arsip. Kedua, dukungan pusat terhadap gerakan literasi dan SKIK JKI. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan sekolah kampus komunitas. Keempat, tuntunan masyarakat akan layanan cepat dan responsif. Kelima, kesempatan memperoleh hibah atau CSR untuk KIK. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama ada platform digital komersial menjadi pesaing informasi. Yang kedua, budaya baca dan arsip masyarakat rendah. Yang ketiga, keterbatasan anggaran daerah. Keempat, kesenjangan akses digital antar wilayah Banten. Kelima, ancaman keamanan data dan siber seiring digitalisasi. Selanjutnya ada kuadran matriks SWOT. Yang pertama ada indikator kekuatan bobot 189. Yang kedua ada indikator kelemahan 0,98, terus indikator peluang 1,72, indikator ancaman 0,94. Selisih antara kekuatan dan kelemahan sama dengan koordinasi analisis internal semua X. Kekuatan kelemahan sama dengan 1,9 kurang 0,98 sama dengan 0,91. Yang selisih antara peluang dan ancaman sama dengan koordinasi analisis eksternal semua Y. Peluang dikurang ancaman sama dengan, maka berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berada di kuadran 1, yaitu pertumbuhan growth. Yang sebelah itu adalah grafik kuadran 1. Selanjutnya ada strategi mastery report. Pertama strategi SO. Di situ sudah dihitung bobotnya. Yang pertama mempercepat pengembangan layanan dan perpustakaan digital dan adopsi dengan maksimal SDM profesional, fasilitas yang lengkap dan adopsi TIK yang sudah berjalan. Yang kedua, memperluas kerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas untuk mendukung gerakan literasi serta memanfaatkan SIKM JKN. Yang ketiga, selanjutnya mengoptimalkan peluang hibah atau CSR TIK untuk mendukung peningkatan kualitas layanan modernisasi infrastruktur digital. Total bobot yaitu 1, terus skornya 3,4. Dan selanjutnya strategi WO. Yang pertama ada pelatihan dan sertifikasi perpustakaan dan arsip melalui program pemerintah pusat dan kolaborasi pendidikan. Yang kedua, modernisasi fasilitas perpustakaan daerah dan pemanfaatan bantuan CSR. Yang ketiga, mempercepat digital layanan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas fisik. Total bobot itu 1, rating juga 3,35. Selanjutnya ada strategi ST. Pertama, meningkatkan daya saing layanan digital agar tetap unggul dibanding platform komersial melalui konten terpercaya dan tampilan ramah pengguna dan layanan responsif. Selanjutnya ada memperkuat keamanan data dan perlindungan arsip digital melalui SOP keamanan, peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan rutin. Selanjutnya ada mengembangkan layanan literasi dan informasi kredibel sebagai respon terhadap rendahnya budaya baca dan maraknya informasi tidak akurat di platform digital. Total bobot 1, skor 3,75. Selanjutnya ada strategi WT. Pertama, memprioritaskan pemenuhan infrastruktur TIK dasar untuk mengurangi kesenjangan digital antar wilayah sekaligus menekan risiko keamanan siber. Selanjutnya ada meningkatkan kompetensi SDM secara bertahap dan terarah guna menghadapi ancaman perubahan teknologi dan keterbatasan anggaran daerah. Selanjutnya melakukan digitalisasi layanan secara bertahap dan efisien agar tetap adaptif dalam kondisi anggaran terbatas dan tetap menjangkau masyarakat dengan literasi rendah. Total bobot 1, rating 3. Ada prinsip-prinsip implementasi. Yang pertama ada pihak yang mengimplementasikan strategi. Di sini juga ada ini ya. Pertama ada kepala dinas sebagai pengaruh utama strategi, sekretaris bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sebagai pelaksana teknis, seluruh pegawai sebagai pendukung pelaksanaan operasional. Kedua, cara mengimplementasikan manajemen strategi. Yang pertama menjabarkan strategi ke dalam program kegiatan dan target kinerja yang jelas. Menyusun SOP pelaksanaan strategi dan menetapkan peran tiap unit kerja. Mengintegrasi strategi ke dalam perencanaan anggaran tahunan, mengembangkan program anggaran dan prosedur. Menyusun program prioritas seperti layanan perpustakaan digital, gerakan literasi dan modernisasi arsip. Mengalokasikan anggaran untuk SDM fasilitas teknologi informasi yang pengembangan layanan. Selanjutnya membuat prosedur standar untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK. Keempat, ada penerapan strategi leadership, implementasi, pemimpin memastikan arah strategi jelas, memberikan motivasi dan pengawasan pelaksanaan agar bertujuan sesuai. Selanjutnya organisasi implementasi, menata struktur dan meningkatkan kompetensi pegawai serta memperkuat koordinasi antar unit untuk mendukung keberhasilan strategi. Selanjutnya ada polisi implementasi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan layanan perpustakaan dan kearsipan termasuk kebijakan digitalisasi, pembinaan perpustakaan dan ketertiban arsip. Yang kelima, mengorganisasi tindakan. Poinnya pertama, mengatur jadwal pelaksanaan program distribusi tugas dan koordinasi. Membentuk tim pelaksanaan untuk memprogram prioritas, menyesuaikan sumber daya agar efektif mendukung implementasi. Keenam, ada merealisasikan strategi. Pertama, meluncurkan layanan digital, aplikasi perpustakaan dan sistem informasi kearsipan, menjalankan program literasi di masyarakat, sekolah dan komunitas, melakukan evaluasi progres setiap triwulan untuk memastikan strategi berjalan sesuai target. Ini ada balance score DPK Provinsi Banten. Di sini ada nilai 80% finansial, internal 87, customer 83, learning anggaran 85. Pertama, finansial efisiensi anggaran, tujuan mendukung digitalisasi anggaran. Pertama, anggaran jalankan untuk digitalisasi efisiensi melalui absen digital, kunjungan perpustakaan gratis. Yang kedua ada customer, meningkatkan kualitas layanan, tujuan mempercepat pelayanan dan meningkatkan. Pertama ada waktu, peminjaman 24 menit, permintaan arsip RPD awal 1-2 hari, survei menunjukkan perpustakaan puas. Yang ketiga ada internal, meningkatkan efektivitas proses dan SOP, tujuan memastikan kelancaran sirkulasi dan layanan arsip. Petugas mengikuti SOP sirkulasi katalogasi layanan arsip. Sebanyak 20.000 buku berhasil dikatalogasi. Proses registrasi arsip rata-rata 15 menit. Yang keempat ada learning growth, meningkatkan kompetensi pegawai, tujuan mengembangkan SDM dan literasi digital. Pegawai mengikuti minimal pelatihan wajib setiap tahun. Pegawai tetap menunjukkan lingkungan kerja stabil, terselenggara pelatihan dan pengelolaan arsip dinamis, otomasi perpustakaan dan customer service. Selanjutnya ada kesimpulan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten berada pada kuadran 1, growth, berdasarkan analisis IFAS, dan SWOT. Hal ini menunjukkan Dinas memiliki kekuatan besar dan peluang luas untuk terus berkembang. Dengan menerapkan prinsip manajemen strategi, Fred R. David 2011 merumuskan implementasi dan evaluasi strategi. Dinas dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem kearsipan, serta mendorong budaya literasi yang lebih baik di masyarakat.